Bayangkan ini, seorang pria yang selama bertahun-tahun menuduh presiden menggunakan ijazah palsu, tiba-tiba memeluk erat sang presiden di kediaman pribadinya. Bukan di kantor, bukan di pengadilan, tapi di rumah pribadi di Solo. Kamis 8 Januari kemarin, Egy Sujana, pengacara yang berstatus tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Pertemuan tertutup ini bukan sekedar duduk bersama, ada permintaan maaf, ada pemberian buku, dan yang paling dramatis, ada pelukan erat. Yang membuat ini kontroversial, Egy datang bukan sendirian, dia bawa rekannya Damai Harilubis dan tim kuasa hukum. Pihak istana bilang ini silaturahmi pribadi atas inisiatif Egy, tapi publik bertanya, apakah mungkin pertemuan sebesar ini tanpa implikasi hukum? Sekjen relawan Jokowi menyebut ini teladan penyelesaian konflik secara kekeluargaan. Kuasa hukum Jokowi menegaskan, ini bukan negosiasi hukum, hanya silaturahmi. Tapi mari jujur, apakah ada yang namanya hanya silaturahmi ketika salah satu pihak adalah tersangka dalam kasus yang melibatkan pihak lain? Ini bukan kasus biasa. Egy Sujana sebelumnya gencar menuduh, bahkan sampai berstatus tersangka. Lalu tiba-tiba ada pelukan, permintaan maaf, dan suasana hangat. Sementara di Polda Metro Jaya, proses hukum masih berjalan. Pertanyaannya, apakah ini rekonsiliasi tulus atau ada yang lebih besar sedang dimainkan? Publik melihat ini sebagai gestur baik Jokowi, politik kekeluargaan yang merendahkan ego. Tapi ada juga yang skeptis. Apakah pertemuan ini akan mempengaruhi jalannya hukum? Apakah ini preseden bahwa konflik besar bisa diselesaikan di belakang layar tanpa transparansi penuh? Saya ingin tahu pendapat Anda. Apakah pertemuan seperti ini wajar dalam konteks hukum yang sedang berjalan? Atau seharusnya proses hukum tetap terpisah dari politik personal? Tulis pandangan Anda di kolom komentar, karena transparansi dimulai dari diskusi terbuka seperti ini.